Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Zero to Hero yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang perjuangan seorang ibu mendidik anaknya yang mengalami disabilitas. Awalnya, anaknya tidak bisa berjalan sama sekali, tapi berkat perjuangan seorang ibu dan anaknya kini malah jadi atlet lari sampai memecahkan rekor dunia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang atlet para Olimpiade bernama So Wawai sedang bersiap bertanding pada gelaran para Olimpiade Beijing 2008. Penonton memenuhi stadion untuk menyaksikan laga atlet Hong Kong itu. Mereka sangat antusias dalam mendukung So Wawai, mengingat saat ini dia telah berumur 27 tahun dan mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapat medali. So Wawai lahir di Guangzhou pada tahun 1981. Dia lahir dalam kondisi tidak normal karena dia divonis mengidap anemia hemolitik yang menyebabkan Wawai menderita penyakit kuning. Akibat penyakit itu, syaraf motorik Wawai terganggu sehingga dia mengalami kelumpuhan. Ibu Wawai yang bernama Ibu So tentu berusaha melakukan segala cara untuk menyembuhkan anaknya itu, namun belum berhasil. 4 tahun kemudian, Ibu So pergi ke sebuah rumah sakit di Hong Kong, namun kondisi Wawai masih sama, dia belum bisa berjalan walaupun telah berusia 4 tahun, bahkan karena syarafnya yang sangat lemah, dia hanya mempunyai kemampuan mendengar sekitar 10 hingga 20% saja sehingga dia harus menggunakan alat bantu dengar. Dokter juga mengatakan, jika tahun ini Wawai belum bisa berjalan, maka kemungkinan dia bisa mengalami lumpuh permanen. Sementara itu, ketika di rumah, dia sangat senang ketika melihat para anak-anak lain bermain dengan senang dan lincah. Tentu hal itu membuat Ibu Wawai sangat sedih karena putranya tak seperti anak yang normal. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditinggal, maka Ibu So mengajak Wawai ke tempat kerjanya. Namun masalah kembali muncul, dia menjadi tidak fokus dalam bekerja, sehingga dia sering dimarahi oleh bosnya. Pada kondisi seperti itu, Wawai tiba-tiba ada yang memindahkan hingga ibunya kewalahan mencari Wawai. Ketika Wawai ditemukan, ibunya pun marah karena dia tak bersuara apapun ketika dia sedang apa-apa. Lalu Ibu Wawai memaksanya untuk latihan berjalan, hingga akhirnya Wawai pun bisa berjalan pada usia 4 tahun. Saking senangnya, Ibu So memeluk Wawai dan berkata, "Tidak ada yang memandangmu sebagai orang normal, maka tetaplah menjadi orang yang luar biasa." Beberapa tahun kemudian, Wawai memiliki adik yang bernama Qinwei. Wawai pun sudah mulai besar. Pada suatu ketika, Wawai menjual jimat keberuntungan di sekitar rumah susun. Tak lama kemudian, adiknya memanggil Wawai untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba ada sekelompok anak nakal yang memalak Wawai. Adiknya yang melihat kejadian tersebut langsung melapor pada ibunya. Tanpa diduga, Wawai mengambil uangnya dan langsung lari dengan kencang.
Para anak-anak itu pun mengejar Wawai, namun larinya sangat kencang hingga Wawai pun sampai rumah dengan selamat. Ibu So juga kaget dengan kemampuan anaknya itu dalam berlari. Beberapa lama kemudian, Ibu So melihat ada penjaringan atlet disabilitas untuk cabang atletik. Ibu So berusaha mendaftarkan putranya agar dia bisa menjadi atlet disabilitas, namun dia ditolak karena dia masih berumur 13 tahun, sedangkan batas minimal berumur 14 tahun. Kemudian Wawai dan ibunya pergi dari tempat pendaftaran dan mereka berjalan melewati venue latihan atletik. Wawai melihat para atlet sedang berlatih lari di tempat tersebut. Tiba-tiba Wawai juga ikut lari dalam lintasan dan berhasil mencapai garis finish. Pelatih Fong yang melihat kemampuan Wawai lalu mengundangnya untuk ikut latihan pada pertemuan selanjutnya. Ibu So terkejut dengan undangan tersebut, namun di sisi lain dia sangat senang karena anaknya punya kesempatan berlatih di pelatnas Hong Kong. Pada sesi latihan selanjutnya, Wawai mengalami kelelahan padahal baru berlari beberapa putaran. Sontak Ibu So langsung menghampiri Wawai untuk memberinya minum, tapi hal itu tidak diperbolehkan oleh pelatih Fong karena membuat Wawai tak fokus latihan. Kemudian pada sesi istirahat, Wawai mengobrol dengan adik pelatih Fong yang bernama Gil. Lalu ada salah satu atlet yang sedang berlatih berlari dengan kepalanya ditutup plastik. Hal itu menarik perhatian So Wawai sehingga dia menanyakan siapakah dia. Gil mengatakan jika dia adalah Train Tung. Menurut kabar, kecepatan lari Tung bisa melebihi kereta. Selanjutnya, ada atlet lain lagi yang mempraktikkan cara lebih cepat saat memberikan tongkat saat lari estafet. Setelah itu, pelatih Fong menyuruh Wawai untuk lari sebanyak 10 putaran, namun karena pelatih Fong melihat jika Wawai tidak begitu semangat, bahkan cenderung malas-malasan, maka pelatih Fong menyuruh Wawai lari 8 kali putaran lagi sampai lampu stadion dimatikan. Hal itu karena pelatih Fong berharap pada Wawai karena pada beberapa tahun silam timnya pernah kalah dan tak mau terulang kembali. Namun kondisi Wawai yang sulit menjaga keseimbangan membuat pelatih Fong sempat ragu pada Wawai. Tapi dia tetap mencoba memberi kesempatan pada Wawai. Pelatih Fong memberi posisi pelari terakhir dalam cabang lari estafet pada Fong. Hal itu langsung ditentang oleh Train Tung, bahkan dia sampai mengancam akan keluar dari tim jika itu tetap dilaksanakan. Setelah dinego, Tung mau menerima keputusan itu jika Wawai dapat lari kurang dari 15 detik untuk jarak 100 meter. Berdasarkan hal itu, Wawai semangat untuk berlatih lari dan keseimbangan. Tapi setelah dia berkali-kali mencoba, dia tak kunjung dapat menambah kecepatannya hingga dia menangis di pelukan ibunya. Kemudian Ibu So terus memfasilitasi dan menyemangati putranya berlatih. Dia juga memberi nutrisi yang cukup untuk mendukung latihannya. Selanjutnya, pada suatu pagi, Train Tung mengintip latihan Wawai dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, datang Ibu So yang juga ikut melihat anaknya berlatih. Ibu So mengatakan pada Train Tung jika anaknya sangat mengidolakan Tung. Mendengar hal tersebut, maka Tung kembali ke lintasan untuk menyemangati Wawai dan kawan-kawan, sehingga Wawai dapat berlatih 100 meter dalam waktu kurang dari 15 detik.
Setelah beberapa lama, mereka berangkat menuju bandara guna mengikuti ajang para Olimpiade di Amerika Serikat. Dalam perjalanan, mereka membicarakan kesenjangan yang terjadi antara atlet normal dan atlet disabilitas. Ketika sampai di Amerika atau Atlanta, Wawai tidak fokus karena dia tak ditemani ibunya. Melalui sambungan telepon, Ibu So mengatakan agar Wawai selalu membayangkan ibunya sedang menunggu di garis finish ketika dia sedang berlari. Singkat cerita, tim atletik Hong Kong pun sampai ke final dan pada akhirnya tim Hong Kong berhasil mendapatkan juara 1 dan mendapat medali emas pertama untuk cabang atletik. Hong Kong is catching up in clear tails. Japan. It's Hong Kong silver for United States and Japan gets the bronze. Congratulations Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Wawai langsung memeluk ibunya. Pada kesempatan itu, para wartawan juga menanyakan tanggapan Ibu So atas kemenangan tim anaknya itu. Ibu So mengharapkan jangan ada perbedaan antara apresiasi yang diberikan pada atlet normal dan atlet disabilitas. Lalu So menghadiahkan medali emas itu pada ibunya. Wawai mengatakan jika dulu kakeknya pernah mengatakan jika Ibu So tak punya perhiasan emas, maka Wawai bertekad mempersembahkan ibunya emas. Dan impian So Wawai terkabul, dia sering menang kejuaraan lari dan banyak mendapatkan medali emas. Bahkan pada ajang Olimpiade Sydney, Wawai dan timnya kembali mendapatkan medali emas dan memecahkan rekor dunianya sendiri. Hal itu kembali terulang pada Olimpiade Athena pada tahun 2004. So Wawai dan timnya kembali mendapatkan medali emas. Pada suatu malam, So Wawai merayakan festival musim gugur. Pada acara itu juga terlihat jika So Wawai menyukai Gil. Pada keesokan harinya, Ibu So mengatakan pada Wawai, jika kamu suka pada Gil, maka ajaklah dia untuk berkencan. Selanjutnya, tak lama kemudian, ada kereta yang akan melintas. So Wawai ingin mencoba berlari sekencang kereta seperti idolanya. Dia pun bersiap untuk berlari, dan ternyata dia bisa lari lebih cepat dari kereta. Ibu So sangat kaget melihat pencapaian anaknya itu. Pada suatu ketika, ayah So Wawai mengalami kecelakaan sehingga dia harus istirahat selama 2 bulan. Alhasil, Ibu So harus menggantikan peran sang ayah untuk mencari nafkah sekaligus menjaga anak-anak. Namun hal itu tidak menyelesaikan masalah, mereka masih kesulitan keuangan. Ibu So menghubungi temannya yang bernama Victor untuk mencarikan iklan yang bisa dipintangi So, namun Olimpiade masih jauh. So Wawai meminta izin pada ibunya untuk bekerja, tapi tidak diizinkan karena sang ibu ingin So Wawai fokus latihan lari. Di sisi lain, adik So Wawai atau Kin Wai menjual medali emas milik kakaknya untuk mendapatkan uang. Ibu So yang tahu lalu meminta Kin Wai menebus medali itu dengan tabungan yang dia miliki. Di sini, Kin Wai merasa dianaktirikan oleh ibunya. Ibunya hanya memperhatikan pada sang kakak, sementara pada dirinya kurang diperhatikan. Melihat hal itu, jiwa So Wawai memberontak. Dia kembali meminta izin pada ibunya untuk bekerja. Dia tak mau hanya berlari sementara adik dan ibunya bekerja untuknya. So Wawai akhirnya bekerja sebagai kurir,
Tapi dia sering dimarahi bosnya karena dia lamban dalam bekerja. Pada suatu saat, pelatih Fong menawari Zhou Wawei sebagai pembawa obor dalam para Olimpiade Beijing pada 2008 yang akan datang, tapi Zhou Wawei menolak tawaran tersebut karena baginya dia sekarang bukan atlet lagi, melainkan hanya seorang kurir. Meski demikian, ketika televisi menyiarkan estafet obor Olimpiade dilaksanakan, Zhou Wawei sangat sedih karena dia tak bisa ikut dalam acara tersebut. Setelah beberapa lama, Victor memberi tawaran pada Ibu Zhou agar Zhou Wawei menjadi bintang iklan sekaligus tanda tangan kontrak. Sementara itu, pelatih Wong menawari Wawei untuk kembali berlatih lari. Dan pada pagi harinya, Zhou Wawei lebih memilih berlatih berlari daripada syuting iklan. Dia sangat bahagia karena bisa kembali berlatih seperti dulu. Namun demikian, performa Wawei menurun. Pelatih Fong mencoba menghibur Wawei. Berkat motivasi dari pelatih Wong, Zhou Wawei menjadi semangat kembali dalam berlatih, serta lambat laun performa larinya semakin membaik. Kemudian Victor menemui Ibu Zhou. Dia membicarakan mengenai tawaran syuting iklan pada Wawei. Victor memberikan pemahaman pada Ibu Zhou jika memikirkan masa depan Zhou Wawei setelah pensiun sebagai atlet karena tidak adanya jaminan hari tua dan ketenaran Zhou Wawei sebagai atlet akan pudar atau tidak abadi. Berdasarkan hal tersebut, Ibu Zhou mengajak Zhou Wawei untuk syuting iklan lagi. Pada malam harinya, Zhou Wawei tetap berlatih dengan pelatih Fong. Wawei mencurahkan keluh kesahnya dan mengatakan jika dia memang lambat ketika start, namun dia terus mengejar dan menyusul seperti hidupnya yang selalu mengejar dari belakang. Selanjutnya, karena jadwal yang harus dilalui Zhou sangat padat, maka dia protes pada ibunya dan mengatakan jika dia ingin fokus berlari. Imbas dari hal tersebut, ketika jadwal syuting, Wawei tak datang ke lokasi syuting. Ibu Zhou pun bingung karena kontrak sudah terlanjur ditandatangani. Ibu Zhou lalu menyusul ke lokasi latihan. Dia marah-marah pada Zhou Wawei. Di sana Ibu Zhou juga mengatakan jika Zhou Wawei selama ini jatuh cinta pada Gil. Namun sayang, Gil tak menerima cinta dari Wawei dan hal itu membuat Wawei marah pada ibunya mengapa dia mengatakan isi hatinya pada Gil. Adu mulut antara Ibu Zhou dan Zhou Wawei pun tak dapat dihindarkan. Wawei menganggap jika ibunya tak pernah memperlakukan dirinya seperti orang pada umumnya. Dan ibunya juga mengatakan jika betapa sulitnya merawat anak disabilitas, banyak orang yang menyalahkannya karena dia dinilai arogan, tapi sebenarnya dia melakukan hal itu untuk kebaikan anaknya. Mendengar hal itu, Zhou Wawei pergi sembari menangis. Selanjutnya, pada malam sebelum keberangkatan ke Beijing, Ibu Zhou menitipkan Wawei kepada pelatih Fong dan mengatakan jika dia tak bisa ikut mendampingi putranya. Ketika pertandingan dimulai, performa Zhou Wawei sempat kembali menurun sehingga membuat dia sangat sedih. Di tengah keterpurukan itu, dia teringat saat-saat berlatih dengan ibunya. Dia juga teringat mengapa Tung dapat lari lebih cepat dari kereta. Setelah mengingat masa lalunya, semangat Zhou Wawei mulai bangkit. Dia juga teringat pesan ibunya untuk membayangkan sang ibu ada di garis finish ketika dia sedang berlari. Pertandingan dimulai, Zhou Wawei lari dengan penuh semangat, dan dia berhasil mendapatkan medali emas kembali setelah memecahkan rekor dunianya sendiri.
Selanjutnya, Sowawai sadar bahwa pencapaiannya selama ini adalah jasa sang ibu. Tanpa sang ibu, dia tak akan bisa seperti ini. Seperti itulah kisah tentang perjuangan seorang ibu mendidik anaknya yang mengalami disabilitas. Awalnya, anaknya tidak bisa berjalan sama sekali, tapi berkat perjuangan seorang ibu dan anaknya kini malah jadi atlet lari sampai memecahkan rekor dunia. Jangan sekali-kali meremehkan usaha seseorang, karena sekecil apapun, usaha pasti akan berguna. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.